Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis. Kenalin nih, aku Kak Ella dari channel Edukasi Eksis. Di channel ini kita akan bersama-sama menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang berbagai hal. Kali ini enaknya kita menambah pengetahuan tentang apa ya? Bagaimana kalau tentang seni musik? Kayaknya seru tuh. Oke, kita belajar tentang seni musik ya dalam bab bernyanyi solo. Tapi tunggu dulu, bukan menyanyikan lagu Kota Solo, tapi bernyanyi solo adalah bernyanyi individu. Jadi bernyanyi solo adalah menyanyikan lagu secara perseorangan atau sendiri-sendiri. Contohnya seperti dua penyanyi ini nih. Mereka adalah Raisa dan Tiara sebagai dua penyanyi solo terkenal di Indonesia. Siapa yang mempunyai cita-cita seperti dua penyanyi tadi? Nah, kalau kalian bercita-cita menjadi penyanyi, kalian harus mengerti tentang teknik vokal. Bagaimana ya teknik vokal itu? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, ngomongin soal penyanyi seperti Raisa dan Tiara, Kak Ella ngeidolain mereka berdua loh. Hal ini dikarenakan Raisa dan Tiara mempunyai suara yang sangat bagus dan penampilan yang sangat memukau. Kalau kalian punya nggak sih penyanyi idola? Coba dong bisikin Kak Ella siapa idola kalian. Dan coba nilai penyanyi idola kalian saat menyanyikan suatu lagu di panggung. Nah, dari tadi kita kan ngomongin soal bernyanyi. Kira-kira kalian tahu nggak sih bernyanyi itu apa? Ya, bernyanyi adalah kegiatan musik yang menggunakan unsur vokal yang berfungsi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya melalui suara. Pernah nggak sih kalian merasa sangat bahagia ketika menyanyikan sebuah lagu? Atau kalian merasa sangat sedih ketika menyanyikan suatu lagu? Nah, itulah fungsi dari bernyanyi. Dengan bernyanyi, kita bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui nada dan kata. Tapi bernyanyi itu nggak hanya mengeluarkan suara saja loh. Ada teknik-teknik dalam bernyanyi. Yuk kita simak teknik-teknik dalam bernyanyi. Teknik yang pertama yaitu postur atau sikap tubuh. Dalam bernyanyi, postur atau sikap tubuh akan mempengaruhi pernapasan dan suara kita loh. Ada dua postur atau sikap tubuh dalam bernyanyi, yakni sikap berdiri dan sikap duduk. Ingat ya, ketika bernyanyi, tubuh kita harus rileks dan tetap tegak saat bernyanyi. Nah, teknik selanjutnya yang harus kalian kuasai adalah teknik pernapasan. Ada 3 teknik pernapasan dalam bernyanyi. Yang pertama yaitu teknik pernapasan dada. Teknik ini, bagian tubuh yang mengembang adalah dada dan cocok untuk menghasilkan suara-suara dengan nada yang rendah. Selanjutnya yaitu teknik pernapasan perut. Bagian tubuh yang mengembang pada teknik ini adalah bagian perut dan cocok untuk menghasilkan nada yang tinggi atau suara yang keras ataupun melengking. Dan yang terakhir yaitu teknik diafragma. Teknik diafragma cocok untuk menghasilkan suara yang murni dengan nafas yang sangat panjang. Nah, teknik ini adalah teknik yang paling baik dalam bernyanyi. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kalian mendengar penyanyi dengan pengucapan yang tidak jelas? Atau mendengar penyanyi yang suaranya nggak enak didengar? Nah, itulah pentingnya belajar artikulasi dan intonasi. Artikulasi adalah pengucapan yang jelas, sedangkan intonasi adalah naik turunnya atau rendah tingginya nada dalam pelafalan. Dengan artikulasi dan intonasi, kita akan menghasilkan nyanyian dengan pengucapan yang jelas dan suara yang bagus didengar. Teknik yang selanjutnya yaitu vokalisi. Vokalisi adalah satu tahapan latihan suara dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Misalnya nih, vokalisi yang bertujuan untuk pemanasan, pembentukan suara, memperlebar rongga resonansi, dan pembentukan artikulasi. Gimana nih, adik-adik sudah paham kan teknik dalam bernyanyi? Tapi masih ada teknik yang harus kalian kuasai loh. Teknik lain yang harus kalian ketahui adalah register suara.
Register suara merupakan pembagian wilayah suara berdasarkan resonansi atau getaran, timbre, sumber suara, dan tinggi rendahnya nada suara. Ada macam-macam register suara pada manusia. Yang pertama yaitu register dada. Coba kamu letakkan telapak tangan kamu di dada, lalu nyanyikan nada sedang dan rendah. Bisakah kamu merasakan getaran resonansi di dada? Tentu bisa. Itulah mengapa register vokal ini disebut chest voice atau register dada. Dengan register dada, maka kita akan mengeluarkan suara yang rendah dan berat. Pada register dada ini, getaran pada rongga dada akan menambah ketebalan suara. Yang kedua yaitu suara kepala atau head voice. Sekarang, coba letakkan lagi telapak tanganmu di dada, lalu buatlah suara seperti Mickey Mouse. Maka getarannya tidak lagi bisa kamu rasakan. Hal ini dikarenakan resonansinya pindah tidak lagi di dada, melainkan lebih banyak di area kepala. Maka disebut head voice. Yang ketiga yaitu suara tengah atau middle voice. Register ini bisa juga disebut register leher. Jenis register ini berada di antara suara kepala atau head voice dan register dada. Biasanya register ini digunakan untuk bernyanyi lagu-lagu yang santai atau lagu indie. Yang keempat yaitu register falsetto. Register falsetto adalah suatu teknik untuk memproduksi suara tinggi maupun rendah. Teknik ini sering dipakai untuk mencapai nada-nada tinggi yang sebenarnya sudah berada di luar kemampuan wajar seseorang atau sudah di luar ambitus suara. Nah, selanjutnya dalam bernyanyi kita juga harus mengetahui jenis-jenis suara. Hal ini dilakukan agar kita bisa memilih nada yang tepat dan dapat dijangkau. Jenis-jenis suara itu seperti sopran, alto, tenor, dan bass. Kalian tahu nggak ya perbedaan jenis suara tadi? Jenis-jenis suara. Yang pertama yaitu ada sopran. Sopran adalah jenis suara perempuan yang berambitus atau mempunyai wilayah nada yang tinggi. Yang kedua yaitu alto. Alto adalah jenis suara perempuan yang berambitus rendah. Yang ketiga yaitu tenor. Tenor adalah jenis suara laki-laki yang wilayah nadanya tinggi. Dan yang terakhir ada bass. Bass adalah jenis suara laki-laki yang wilayah nadanya rendah. Nah, kalau kalian jenis suaranya apa nih adik-adik? Untuk tambahan informasi adik-adik nih, ambitus suara itu bisa dikembangkan lagi dengan latihan loh. Misalnya ambitus suara kita rendah, bisa ditingkatkan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh para penyanyi untuk meningkatkan kemampuannya. Wah, sepertinya sekarang kalian sudah mengerti banyak teknik dalam bernyanyi ya. Apakah sekarang kalian sudah siap bernyanyi di depan umum? Tapi sabar dulu, masih banyak informasi tambahan nih. Untuk informasi kalian, ada teknik yang harus kalian kuasai juga dalam bernyanyi. Namanya yaitu teknik fraserik. Teknik ini adalah teknik pemenggalan kalimat dalam lagu dan pengucapan kalimat yang jelas. Hal ini dilakukan agar kalian bisa membawakan lagu dengan baik. Selain itu, kalian juga harus mengerti tentang genre musik agar kalian bisa bersikap sesuai dengan genrenya. Nah, ngomong-ngomong tentang genre musik tadi, genre musik di abad 20-21 ini sangat bervariatif loh. Ada pop, rock, jazz, R&B, hip hop, hingga dangdut. Kalau kalian suka genre apa nih? Teknik terakhir yang harus kalian kuasai saat bernyanyi adalah teknik miking atau teknik penggunaan mikrofon. Teknik miking ini akan menghasilkan suara yang berkualitas. Ketika kita menyanyikan lagu dengan suara rendah, maka kita bisa mendekatkan mic ke rongga mulut atau rongga hidung kita. Dan ketika kita menghasilkan suara nada tinggi, maka kita bisa menjauhkan mic dari rongga mulut kita. Nah, itulah tadi penjelasan Kak Ella tentang materi bernyanyi solo. Sudah siapkah kalian untuk menjadi penyanyi idola? Jangan lupa untuk tetap terus berlatih ya.
Cukup sekian penjelasan Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.